Kalau kita ngerakit PC pakai CPU yang harganya mahal gitu ya, 14 juta, 15 juta, apakah butuh motherboard yang sama mahalnya atau yang lebih mahal? Bottleneck ini adalah satu kata yang menjadi momok bagi para perakit PC, Bre. Mereka takut kalau ngerakitnya pakai komponen yang nggak berimbang gitu ya, akan ada satu kondisi di mana akhirnya salah satu komponen akan menghambat kinerja komponen lainnya. Misalkan kalau kita mau main game, beli GPU yang high end, harganya mahal banget, tapi CPU-nya kelas murah. Akhirnya akan ada kondisi tertentu di mana GPU-nya ini jadi nggak bisa kerja maksimal karena CPU-nya kurang kenceng, nggak bisa, dia nggak kuat untuk mengimbangi kinerja GPU yang sebegitu kencengnya. Dan hal itu memang benar nyata terjadi. Akhirnya orang-orang yang ngerakit PC, ya mau nggak mau harus mencoba mencari racikan yang pas. Kalau GPU-nya kenceng banget, ya sebisa mungkin CPU-nya bukan yang kelas paling bawah gitu ya, menengah ke atas lah. Gimana dengan motherboard? Apakah untuk bisa menjalankan CPU yang high-end juga butuh motherboard high-end? Contohnya CPU Ryzen 9 9950X3D, CPU terkencang di dunia saat ini yang harganya 13 jutaan. Apakah harus pakai chipset X870E misalkan? Soalnya masa iya CPU-nya 13 juta tapi motherboardnya murah, salah-salah nggak bisa kerja maksimal lagi. Nah, hari ini kita akan coba praktekin menjalankan CPU 13 juta Ryzen 9 9950X3D di motherboard yang harganya nggak sampai setengah harga CPU-nya. MSI MAG B850 Tomahawk Max Wi-Fi yang harganya nggak sampai 5 juta, Bre. Kalau mau cari yang lebih murah sebenarnya ada chipset B840 seperti MSI Pro B840P Wi-Fi. Tapi motherboard ini jelas nggak cocok karena CPU high-end butuh power gede dan VRM dari chipset B840 ini terbatas banget. Bisa dilihat dari desainnya yang bahkan VRM-nya aja nggak dikasih heatsink, Bre. Tapi kalau kita lihat MAG 850 Tomahawk Max Wi-Fi ini heatsink VRM-nya terlihat solid. Kalau dibandingin sama X870E Carbon Wi-Fi 11-12, Bre. Tinggal beneran kuat atau enggak. Langsung kita lihat. Desain MSI MAG B850 Tomahawk Max Wi-Fi ini terlihat gahar dengan warna dominan hitam yang dikasih aksen lime green. Yang jadi fokus saya kali ini sebenarnya hanya VRM-nya ya, sanggup atau enggak untuk jalanin Ryzen 9 terbaru. Kalau lihat dari power systemnya dia menggunakan 14 phase plus 2 plus 1 yang bisa mensuplai hingga 80 amps. Angka ini tentu saja overkill banget bahkan untuk Ryzen 9 9950X3D sekalipun. Ditambah dengan VRM heatsinknya yang extended sampai ke IO Shield cover, harusnya sih Ryzen 9 9950X3D nggak jadi masalah untuk motherboard ini. Pemasangan GPU dan NVMe di motherboard ini udah dipermudah dengan fitur Easy GPU Installation di mana tombol pengunci slot PCI Express ditaruh di bagian belakang yang mudah diakses. Sedangkan untuk SSD ada fitur Easy M.2 Installation, bongkar pasang SSD tanpa baut sama sekali. Untuk speknya, MSI MAG B850 Tomahawk Max Wi-Fi ini mensupport CPU Ryzen 7000, 8000, dan 9000 dengan RAM DDR5 kapasitas maksimum 256GB dan speed hingga 8000 plus MTS. Detail support RAM-nya seperti apa lengkap tertulis di technical spec-nya. PCI Express utama x16 untuk grafis mensupport up to Gen 5 x16 untuk pengguna Ryzen 7000 dan 9000. Sedangkan Ryzen 8000 series hanya mentok di Gen 4 aja. Bisa x4, bisa x8 tergantung tipe CPU-nya. Storage kita dikasih 4 slot M.2 dan 4 SATA konvensional. Untuk M.2 storage-nya agak tricky di motherboard ini, di mana slot M.2 1 dan 2 support Gen 5 x4 tapi hanya untuk pengguna Ryzen 7000 dan 9000. Sedangkan Ryzen 8000 hanya mentok di Gen 4 yang jumlah lainnya akan bergantung pada tipe CPU yang digunakan. Termasuk slot 2 dan 3 ini nge-share bandwidth, Bre. Di mana detail lebih lanjutnya bisa kamu baca sendiri di bagian technical spec. USB port total ada 19 yang terbagi 9 port di depan dan sisanya di belakang. Untuk yang butuh USB-C 20 gigabit per second, dia hanya ada di front panel. Jadi pastikan kamu pakai casing yang di front panelnya ada port USB-C. I/O panel dari paling atas ada tombol flash BIOS dan clear CMOS. Di bawahnya ada port HDMI 2.1 yang support resolusi up to 8K 60Hz. Kemudian ada 4 port USB 2.0, 1 port USB-A 5 GB, 2 port USB-A 10 GB, 3 port USB-C 10 GB. Untuk networking kita dikasih 1 LAN port 5 GB per second serta Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4. Kemudian ada audio jack yang udah support digital output menggunakan Realtek ALC 4080 codec yang support channel 7.1.
Gimana dengan performance-nya? Di sini saya pasang CPU Ryzen 9 9950X3D dengan RAM Kingston Fury Renegade RGB DDR5 8000 mts dan setting PBO saya set di 85 derajat Celcius. Coolernya all-in-one PC Cooler DC360. Untuk menjalankan Cinebench 2024 terlihat temperaturnya ada di kisaran 80-an derajat Celcius dengan CPU power ada di kisaran 210 watt. Sedangkan clocknya terlihat rata bisa jalan 5,2 GHz di semua core, bahkan sesekali bisa ngepick ke 5,5 GHz. Mungkin kalau di tweak manual atau ganti cooler yang lebih powerful, bisa kali ya mentok boost clocknya di 5,7 GHz. Temperatur VRM sepanjang pengujian gak lebih dari 66 derajat Celcius, yang berarti masih aman banget. Kemudian PCI Express 5 untuk GPU akhirnya bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Saya tes menggunakan RTX 5080, tercatat bandwidthnya hampir 65 GB per second. Sebagai pembanding, RTX 4080 yang masih menggunakan PCI Express Gen 4 hanya punya bandwidth 27 GB per second. Itu dia tadi, MSI MAG B850 Tomahawk Max Wi-Fi yang ternyata bisa menjalankan CPU Ryzen 9 9950X3D dengan santai, RAM-nya juga jalan 8000 mts dengan santai juga, dan GPU-nya PCI Express Gen 5 bisa jalanin RTX 5080 tanpa kendala sama sekali. Jadi buat kamu yang budgetnya terbatas, misalkan nggak boleh lebih dari 20 juta untuk CPU dan motherboard, kamu nggak perlu mengorbankan CPU untuk bisa dapat motherboard yang kelasnya lebih tinggi dengan tujuan agar kerjanya bisa berimbang gitu ya. Ternyata enggak. Pakai CPU yang mahal dan motherboard yang 5 jutaan ternyata bisa kerja maksimal juga kok. Walaupun kalau semisal dananya ada lebih, ya beli yang lebih mahal juga nggak masalah karena di sana fiturnya juga lebih banyak. Tapi kalau nyarinya hanya performance untuk CPU-nya, ternyata motherboard ini 11-12 sama chipset yang lebih mahal. Kalau duitnya udah ada dan pengen langsung beli, klik langsung aja linknya ada di bawah, nggak perlu searching lagi.